Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para siswa kelas 12 ya, 12 SMA Islam Ulunuha. Alhamdulillah hari ini kita bisa melanjutkan kembali pelajaran kita. Itu pelajaran fisika. Ya, kemarin kita sudah masuk sedikit di induksi magnet ya, induksi magnet. Induksi magnet. Nah, kemarin kita sudah masuk induksi magnet untuk kawat ya, kawat lurus ya, kawat lurus yang dialiri sebuah arus ya, arus listrik. Nah, sekarang kita akan membahas tentang induksi magnet ini secara lebih lanjut ya, karena kemarin hanya satu ya dari beberapa jenis induksi magnet ya, berdasarkan bentuk ya, bentuk medium yang dialiri ya dari arus listrik tersebut ya. Nah, perlu diketahui bahwasannya ya, listrik ya, suatu aliran listrik ya, itu akan memunculkan medan magnet ya, memunculkan medan magnet. Baik, maka di sini kita akan langsung fokus membahas tentang induksi magnet ya, induksi magnet. Induksi magnet. Nah, kemarin sudah kita bahas sedikit ya, kita singgung sedikit bahwasannya ya ada beberapa bentuk ya, ada beberapa bentuk dari istilahnya ya, media ya, yang dialiri oleh arus listrik. Yang pertama nanti ada yang bentuknya ya, Ustaz buat dulu di sini ya. Ya, ada kawat lurus ya, bentuknya lurus. Ada yang bentuknya lurus, ada yang bentuknya melingkar ya, kemudian ada yang bentuknya selenoida. Kemarin sudah disebutkan sedikit ya tentang selenoida. Kemudian ada toroida. Nah ya, sekarang yang pertama kita akan membahas tentang induksi magnet pada bidang yang lurus atau pada lintasan ya, lintasan aja kita sebutnya, lintasan yang lurus. Induksi magnet pada seutas kawat yang lurus, seutas kawat yang lurus. Nah, jadi ini kita mungkin hanya menyebutkan rumusannya aja langsung ya, karena waktunya nggak memungkinkan untuk kita membahas semuanya ya, bahkan kalau misalnya pertemuan juga tidak mungkin membahas seluruhnya ya, kita bahas soalnya juga mungkin tidak mencukupi ya. Nah, ini memang harus beberapa kali pertemuan, namun juga di sini kan kita untuk daring ini kita juga mengejar target pembelajaran ya. Maka dari itu kita bahas rumusnya. Yang terpenting adalah antum menghafal rumusnya ya. Ustaz juga menghafal rumusnya ya. Nah, di sini kita akan coba untuk mencari cara yang mudah untuk bisa menghafal rumus-rumus dari induksi magnet ini. Yang pertama ya, seutas kawat lurus ya. Apabila ya arus listrik melewati seutas kawat yang lurus seperti ini ya. Set ya. Nah, di sini dia. Kemudian di ujungnya sini mungkin diberi diberi sumber listrik ya. Maka nanti listriknya mengalir ya. Listriknya mengalir ya. Nah, seperti itu ya. Maka kita bisa menghitung induksi magnetnya atau pengaruh magnetnya ya. Ini dialiri listrik ya, dialiri listrik set ya. Kalau kita meletakkan sebuah titik di sini, misalnya kita letakkan besi misalnya, atau benda yang logam ya di sini, maka kita bisa menghitung pengaruh magnetnya ya dari jaraknya terhadap kawat ini.
Tentunya kalau semakin dekat semakin besar ya induksi magnetnya ya. Semakin jauh semakin kecil. Nah, cara untuk menghitungnya kemarin sudah kita tuliskan ya, rumusnya, bahwasannya rumusnya itu adalah B ya, ini untuk ini ya. B sama dengan mu 0 ya, mu 0 I per 2 pi A. Nah, ini rumusnya untuk kawat lurus ya. Rumus pertama ya untuk kawat lurus. B sama dengan mu 0 I per 2 pi A. Ya. Baik, ini dia. Nah, sekarang ya kita masuk ke rumus yang kedua ya. Rumus yang kedua. Rumus yang kedua adalah untuk kawat yang melingkar ya, kawat yang berbentuk lingkaran atau melingkar ya. Nah, yang seperti apa itu bentuknya? Bentuknya itu contohnya seperti misalnya kita bermain apa ya? Ada seperti ini ya, jaring ya. Nah, seperti ini ya. Nah, ya, jaring. Nah, ini kalau ini kawat ya, biasanya untuk nangkep apa misalnya? Capung misalnya ya. Nah, capung ya. Nah, anggap ini capungnya nggak ada ya. Anggap capungnya nggak ada. Nah, sekarang misalnya ya, jaringnya ini kita buang. Jaring kita buang. Nah, maka kita akan mendapatkan bentuk sebuah lingkaran di sini ya, bentuk sebuah lingkaran. Nah, seperti itulah dia bentuk dari kawat yang melingkar ini ya, kawat yang melingkar gitu ya, set melingkar dia balik lagi. Nah, seperti itu ya, set melingkar kemudian balik lagi. Type ini dia ya. Nah, misalnya ini arusnya ke sini ya, kemudian belok ke sini, belok ke sini, belok ke sini, kemudian ke sini. Ya, bisa ya. Nah, kalau seperti ini ya, kalau ini tadi ke kanan aja ya. Type. Nah, kalau seperti ini kita bisa hitung rumusnya dengan sama seperti ini juga, hampir sama seperti ini. Bedanya dia B sama dengan mu 0 I per 2 pi ya, sama ya, tapi A nya hilang. Hanya hilang, pindah ke atas. A kuadrat ya per R pangkat 3, atau mau digabung boleh ya, gabung boleh. Nah, ini dia rumusnya untuk yang melingkar ya. Apabila ya, ini lupa juga ya, ini untuk yang melingkar di bawah aja ya. Apabila titik di luar lingkaran, apabila titik di luar lingkaran, misalnya ya, ada titik di sini. Nah, berapa induksi magnet di sini? Ada titik di sini. Berapa induksi magnet di sini? Nah, kita gunakan rumus yang ini ya. Di mana R itu adalah jari-jari dan A adalah seperti yang ini ya, jarak dari lingkaran ini ke titik yang di luar. Oke, bisa ya. Nah, itu dia contohnya ya. Ini apabila titiknya di luar lingkaran. Ya, menggunakan rumus yang ini ya. Nah, kemudian ya, untuk yang berikutnya adalah induksi magnet di pusat lingkaran ya. Di pusat lingkaran. Di pusat lingkaran. Ya, ini enggak ada pi-nya ya. Enggak ada pi-nya. Seperti ini ya. Nah, pi-nya tidak ada.
mu 0 I per 2 dikali A kuadrat per R pangkat 3. Nah, ini rumusnya. Ya. Nah, kemudian untuk yang di dalam, ya, di sini, di pusat lingkaran, kita bisa menggunakan rumus sini B sama dengan mu 0 I, mirip seperti ini, ya, 2 pi A ya kalau yang atas ya. Tapi kalau untuk lingkaran kita mau cari di tengahnya, hapus A nya. Nah, mu 0 I per 2 pi, ya, mu 0 I per 2 pi. Taib. Nah, mu 0 I per 2A, ya, mu 0 I per 2A, ya, karena untuk lingkaran pi nya hilang, ya, mu 0 I per 2A. Mirip seperti yang atas, tapi dia pi nya dihilangkan, ya. Itu apabila di pusat lingkaran. Apabila di pusat lingkaran. Ya. Nah, artinya A ini sama dengan R, ya, tengah. Kita buat di tengah. Nah, itu dia, ya, kita cari. Nah, kenapa seperti itu? Karena bisa kita jabarkan seperti ini, ya. Kalau kita lupa, kita hanya ingat rumus yang ini, bisa kita buat seperti ini. B mu 0 I, ya, A pangkat 2 per 2 dikali R pangkat 3. R-nya kan tadi di pusat, ya, berarti sama aja, R-nya bisa kita ganti A, karena A itu jarak untuk titik yang kita cari, sedangkan titiknya ada di pusat, ya, di pusat lingkaran. Berarti R-nya ini bisa kita ganti dengan A, ya, jarak dari lingkaran ke titik tersebut, ya, titik tersebut ada di tengah, ya, berarti boleh kita ganti karena dia kebetulan sama, ya. A itu adalah R, R itu adalah A, berarti boleh kita ganti pangkat 3, ya. A pangkat 2, A pangkat 3. 2 dikurang 3 berapa? Minus 1. Ya, artinya ini kalau kita buat seperti ini boleh, ya. A pangkat 3 itu A pangkat 2 dikali A pangkat 1. Boleh, ya. Kita coret, seret, ya, tinggal apa? Tinggal A-nya 1 di sini. Ya. Nah, itu untuk pembuktiannya. Berarti tinggal mu 0 I 2A. Baik, gampang, ya. Saya hapus. Ya. Nah, itu untuk pembuktian. Ya, kalau misalkan kita lupa, ya, bisa kita gunakan rumus yang tadi. Saya sudah 1, 2, 3. Ini rumus ketiga. Ya, ini rumus ketiga. Nah, sekarang rumus yang keempat, apabila, ya, dia bentuknya itu adalah setengah lingkaran. Nah, ini kan seperti ini, balik lagi, ya. Gimana kalau bentuknya seperti ini, setengah lingkaran? Set. Kita mencarinya di tengah, ya, atau di mana, ya, terserah, titik di luar atau di tengah. Ya, maka kalau misalnya setengah seperti ini, rumusnya sangat mudah, ya, tinggal kita kali setengah. Nah, jadi misalnya kita mau titik yang di luar ini, ya, maka kita hitung, ya, B mana, ya, di sini aja, ya. B sama dengan setengah dikali mu 0 I A kuadrat per 2 R pangkat 3. Nah, gampang, ya. Misalnya di luar. Nah, kalau di pusat, di tengah, gimana? Sama seperti ini, ya. Pakai rumusnya B sama dengan setengah dikali mu 0 I per 2A. Ya. Nah, ini dia rumus. Ini kalau di tengah. Terus untuk setengah lingkaran, ya.
rumus setengah. Jadi hari ini kita menghafal rumus saja ya. Nanti tugasnya coba dihafalkan rumus-rumusnya, kemudian rekam ya. Nah, rekam, nggak boleh lihat ya, nggak boleh lihat buku. Nah, dihafalkan, kemudian direkam, nah nanti kirim sama Ustadz. Nah, tugas hari ini itu ya, menghafal rumus. Menghafal rumus. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5 ya. 4, 5. Yang ini nggak usah. Ini nggak usah. Ini pengetahuan aja. Kalau misalnya dia setengah lingkaran, tinggal dikali setengah. Jadi yang dihafalkan 1, 2, 3 ya. Nah, kemudian nanti ada yang selenoida dan toroida ya. Nah, ini untuk kawat melingkar ya. Coba mungkin bisa dicatat dulu ya. Nah, nanti setelah ini kita masuk ke selenoida dan toroida. Nah, kalau selenoida itu yang dia melingkar-lingkar ya. Lingkar-lingkar, melilit ya. Nah, dia itu sifatnya melilit. Ya, kalau misalnya toroida sudah dililit dibentuk lingkaran lagi. Nah, itu dia toroida ya. Nah. Baik. Nah, kalau sudah kita masuk ke yang berikutnya. Sini ada untuk selenoida dan toroida. Bisa hapus ya. Hapus di sini. Baik. Nah, untuk yang berikutnya, yang ketiga. Jadi ada 1, 2, 3 tadi rumusnya ya. Udah 3. Nah, sekarang masuk yang ketiga, bentuknya selenoida. Selenoid ya, selenoid atau selenoida. Nah, gimana bentuknya? Umpamanya ada seutas besi ya, seutas besi. Maka kawatnya tadi bukan dilingkar, bukan diluruskan, tapi dia dibuat seperti ini. Ini kawat, kemudian dia dililit. Set. Gitu ya. Ini namanya bentuk selenoid. Ya, bentuk selenoid, dililit ya. Dia dililit. Nah, kalau seperti ini ya, rumusnya bagaimana? Menghitung medan magnet yang ditimbulkan ya, induksi magnet yang ditimbulkan ya. Karena kan dia berjalan, kemudian ini arusnya seperti ini ya. Nah, gimana cara menghitungnya? Cara menghitungnya adalah dengan cara kita menuliskan rumus seperti ini ya. Jadi sedikit dari rumus yang tadi ya. Kalau kawat lurus dia μ0I per 2πa ya. μ0I per 2πa. Ini kalau kawat lurus ya. Kalau kawat yang melingkar ya. Kalau kawat yang melingkar hapus pi-nya. Nah, ini kawat melingkar ya. Kalau selenoid hapus a-nya. Nah, ini selenoid. Kemudian tambahkan ya. Ya, ini selenoid tapi masih ada tambahan di sini ya. Ini selenoid kali n. Nah, inilah rumus untuk selenoida. Nah, gampang ya, dari μ0I per 2πa ya, hapus pi-nya jadi lingkaran ya, hapus a-nya lagi jadi selenoid, tapi harus dikali dengan n. Apa itu n? N adalah n adalah jumlah lilitan per L panjang kawatnya ya. Jadi misalnya panjang kawat ini 1 meter ya, banyak lilitannya berapa? Nah ya, artinya kalau misalnya kawat itu panjang, dia bisa melilit dengan rapat. Nah, pastinya dia lebih besar lagi ya, artinya dia lebih besar lagi induksi magnetnya. Tapi kalau hanya 1 kali lilit aja habis itu lurus lagi, nah
ya, itu tidak sebesar kalau lilitannya kita kasih banyak ya, si banyak lilitan. Seperti itu. Nah, jadi kalau misalnya mau dijabarkan boleh mu 0i per 2 dikali n per L boleh. Mau kita ganti jadi n per L boleh ya. Tapi supaya memudahkan kita untuk ingat ya, ini saja ya, mu 0i ya per 2, mu 0i per 2 dikali n ya, dikali n. Nah, ini untuk dia di ujung ya, di ujung selenoida. Ini kawatnya ya. Saya di ujung ya, di ujung selenoida ya, di ujung selenoida. Nah, gimana kalau di tengah ya? Nah, gimana kalau misalnya dia di tengah? Nah, kalau misalnya dia di tengah atau di pusat selenoid, sini misalnya ya, pusat selenoid, maka inilah dia rumusnya B sama dengan mu 0i per 2 tadi dikali n ya. Nah, kalau kita mau cari di tengah, tinggal hapus 2-nya. Nah, inilah dia rumus untuk yang di tengah. Bisa ya? Nah, paham ya? Nah, sekarang ya, ini sudah, ini untuk di tengah ya, di tengah. Iya. Nah, sudah ada 3, ini rumus keempat, ini rumus ke-5 ya. Nah, kemudian yang terakhir adalah toroida ya. Yang terakhir adalah toroida. Toroida. Nah, kalau toroida dia bentuknya itu ya seperti ini. Misalnya ini ada besi ya, lingkaran. Kemudian dia dililit ya. Ini kawat dililit ya. Dililit ya, umpamanya aja ya. Kemudian dia lilitannya itu membentuk lingkaran ya. Ini disebut dengan toroida. Kalau lebih rapat lagi ya, nah tentu lebih besar lagi induksi magnetnya. Magnet atau tarikannya itu ya, menarik logam di sekitar itu lebih besar lagi. Nah, gimana rumusnya? Rumusnya adalah ingat dari ingat dari yang pertama tadi. Yang pertama B sama dengan mu 0i per 2 pi a ini ya. Nah, taib. Ini untuk kawat lurus, yang lurus ya. Kalau untuk toroida tinggal kalikan dengan n, yaitu jumlah lilitan. Nah, inilah dia rumus toroida. Di mana itu? Di mana saja ya? Nah, di mana saja toroida, ini dia rumusnya. Mu 0i per 2 pi a dikali n. Ini dari mana? Ini ingat rumus yang kawat lurus tadi ya. Ingat rumus kawat lurus tadi. 6. Nah, ini ada 6 rumus ya, silahkan dihafalkan ya, kemudian direkam, kirim ke Ustadz ya. Nah, taib. Di sini Ustadz mau membahas yang ini. Apa beda n kecil dengan n besar? Ya, apa beda n kecil dengan n besar? Nah, kalau n kecil, keterangannya kita buat ini sini ya. Keterangan. Kalau n kecil ya, n kecil adalah jumlah lilitan per satuan panjang, per satuan panjang,
Artinya kalau n kecil itu ada bandingannya, ya. Jumlah lilitannya dibanding dari panjang kawat, ya, keseluruhan. Kalau n besar, ya, dia hanya jumlah lilitannya saja, ya. Jumlah lilitan. Tidak ada dibagi dengan panjang kawat, ya. Nah, jadi berapa jumlah lilitannya? Itu dia masukkan. Oke, kalau n berapa jumlah lilitannya dibagi dengan panjang kawat yang digunakan ini, panjang kawat keseluruhan ini bagi, itulah dia nilai n kecil. Jadi jangan sampai salah, ya. Berarti nanti untuk menyetorkannya mu 0i per 2pi dikali n besar. Nah, ya. Kalau ini mu 0i per 2 dikali n kecil. Kemudian ingat juga, ini sekedar mengingatkan, ya, bahwasannya mu 0 itu adalah 4pi dikali 10 pangkat minus 7 Weber per A dikali M. Baik. Nah, ya, inilah dia, ya, materi kita untuk hari ini, induksi magnet, ya, beberapa rumus induksi magnetik. Baik. Nah, baik. Nah, jadi induksi magnet, sekali lagi, ya, Ustaz ingatkan bahwasannya induksi magnet itu adalah pengaruh, ya, pengaruh magnet. Ya, ini kesimpulan sebelum kita minggu depan masuk ke pembahasan yang baru, ya. Induksi magnet itu adalah pengaruh, ya, pengaruh magnet, ya, pengaruh magnet. Artinya apabila suatu kawat dialiri arus listrik, ya, dia memiliki medan magnet, bisa menarik benda di sekitarnya, ya, bisa menarik benda di sekitarnya. Makanya kita dulu waktu pelajaran IPA, ya, mungkin waktu SMP, ya, mengenal adanya listrik statis dan listrik dinamis, ya. Nah, biasanya listrik statis itu contohnya adalah penggaris, ya, yang digosokkan ke rambut, kemudian dia memiliki muatan-muatan listrik, ada listriknya, maka dia bisa menarik potongan-potongan kertas. Kenapa? Karena dia ada muatan listriknya. Nah, begitu juga yang ini, ya, yang ini listrik dinamis, ya, dialirkan listrik melewati suatu kawat, ya, listrik melewati kawat, maka dia bisa menarik benda-benda logam yang ada di sekitarnya. Hanya saja tadi, ya, kita kalau ingin menaikkan induksi magnetnya, ya, ingin menaikkan pengaruh magnetnya, maka kita harus mengikuti perhitungan ini, ya. Contohnya misalnya salah satu usahanya apa? Misalnya dengan cara melilitkan, ya, menambah lilitan, menambah jumlah lilitan pada batang besi misalnya, ya. Tambah jumlah lilitannya, maka kita bisa menambah atau meningkatkan induksi magnetik, ya, dari dari kawat tersebut, ya, dari kawat tersebut. Baik. Nah, jadi jangan lupa untuk yang lurus, kawat lurus, rumusnya adalah mu 0i per 2pi-a, ya. Nah, baik. Kemudian untuk melingkar ada dua rumusnya, ya, ada dua rumusnya. Untuk titik yang di luar lingkaran dan ada yang untuk titik yang di pusat lingkaran, di tengah lingkaran. Rumusnya gimana? Nah, kalau misalnya yang di luar lingkaran, rumusnya adalah mu 0i per 2a dikali, ya, a pangkat 2 per r pangkat 3. Kemudian kalau untuk yang melingkar dan dia di tengah, ya, gimana rumusnya? Rumusnya mu 0i, dari sini semua asal rumusnya, ya, mu 0i, ya, per 2pi-a. Dari sini semua asal rumusnya, ya. Nah, untuk yang lurus mu 0i per 2pi-a. Nah, untuk yang lingkaran mu 0i per, ya, 2a per mu 0i per 2a, ya. 2a dikali a pangkat 2 per
R pangkat 3. Nah, ya. Nah, kemudian untuk yang di pusat lingkaran, maka dia mu 0I per 2A. Mu 0I per 2A. Ini di pusat lingkaran. Ya. Untuk selenoida di ujung selenoid hapus 2-nya, tambahkan N-nya. Nah, ini untuk selenoida, ya. Untuk di tengah selenoida hapus 2-nya. Bisa. Nah, kemudian untuk toroida, maka gunakan rumus yang awal tadi, mu 0I per 2PA dikali N kecil, bukan ya, kali N besar. Ya. Kalau yang lurus gimana lagi? Hapus lagi. Nah, jadi yang lurus lagi. Nah, seperti itu seterusnya, ya. Nah, hapus tambah ya. Nah, gampang ya. Gampang sekali. Baik. Nah, ini adalah pelajaran kita untuk kali ini ya, memudahkan kita untuk menghafal tentang induksi magnet ya. Ini kadang kita sering terbalik-balik ya. Nah, jadi mudah-mudahan ini bisa memudahkan kita untuk mengingat rumus ya. Ya, mungkin ini saja yang bisa kita pelajari hari ini ya. Insyaallah kita sambung lagi ya minggu depan ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.